Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Syanas Ulaya, NIM 530202154 akan menjelaskan hadis tentang etika bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta donangtu annahu sayuwarithuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Jibril selalu menasihatiku untuk berlaku dermawan terhadap para tetangga hingga rasanya aku ingin memasukkan tetangga-tetangga tersebut ke dalam kelompok ahli waris seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis yang kedua, An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum memasuki pembahasan tentang adab bertetangga, hendaklah kita mengetahui tentang definisi tetangga. Kejar atau tetangga dalam bahasa Arab berarti orang yang bersebelahan denganmu. Ibnu Mansur berkata, al-jiwaru, al-mujawarah, dan al-jar bermakna orang yang bersebelahan. Bentuk pluralnya ajwaru, jiratu, dan jiron. Sedangkan secara istilah syar'i bermakna orang yang bersebelahan secara syar'i, baik dia seorang muslim atau kafir, baik atau jahat, teman atau musuh, berbuat baik atau jelek, bermanfaat atau merugikan, dan kerabat atau bukan. Tetangga memiliki tingkatan, sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya, bertambah dan berkurang sesuai dengan kedekatan dan kejauhannya, kekerabatan, agama, dan ketakwaannya, serta yang lainnya. Adapun batasannya masih diperselisihkan para ulama. Di antara pendapat mereka adalah yang pertama, batasan tetangga yang muktabar adalah 40 rumah dari semua arah. Yang kedua, 10 rumah dari semua arah. Yang ketiga, orang yang mendengar azan adalah tetangga. Yang keempat, tetangga adalah yang menempel dan bersebelahan saja. Dan yang kelima, batasannya adalah mereka yang disatukan oleh satu masjid. Yang lebih kuat insya Allah batasannya kembali kepada adat yang berlaku. Apa yang menurut adat adalah tetangga, maka itulah tetangga. Dengan demikian jelaslah tetangga rumah adalah bentuk yang paling jelas dari hakikat tetangga. Akan tetapi pengertian tetangga tidak hanya sebatas pada hal itu saja, bahkan lebih luas lagi. Karena dianggap tetangga juga tetangga di pertokoan, pasar, lahan pertanian, tempat belajar, dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya ketetanggaan. Demikian juga teman perjalanan, karena mereka saling bertetanggaan, baik tempat atau badan, dan setiap mereka memiliki kewajiban menunaikan hak tetangganya. Berikut ini adalah hak-hak tetangga. Yang pertama adalah berbuat baik atau ihsan kepada mereka. Berbuat baik dalam segala sesuatu adalah karakteristik Islam, demikian juga pada tetangga. Di antara ihsan kepada tetangga adalah memuliakannya. Sikap ini menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Di antara bentuk ihsan yang lainnya adalah takziah ketika mereka mendapat musibah, mengucapkan selamat ketika mendapatkan kebahagiaan, menjenguknya ketika sakit, memulai salam dan bermuka manis ketika bertemu dengannya, dan membantu membimbingnya kepada hal-hal yang bermanfaat dunia akhirat, serta memberikan mereka hadiah. Kedua, sabar menghadapi gangguan tetangga. Ini adalah hak kedua untuk tetangga yang hubungan erat dengan yang pertama dan menjadi penyempurnanya. Hal ini dilakukan dengan memaafkan kesalahan dan perbuatan jelek mereka, khususnya kesalahan yang tidak disengaja atau sudah ia sesali kejadiannya. Ketiga, menjaga dan memelihara tetangga. Imam Ibnu Abi Jamrah berkata, menjaga tetangga termasuk kesempurnaan iman. Orang jahiliyah
Dahulu sangat menjaga hal ini dan melaksanakan wasiat berbuat baik ini dengan memberikan beraneka ragam kebaikan sesuai kemampuan, seperti hadiah, salam, muka manis ketika bertemu, membantu memenuhi kebutuhan mereka, menahan sebab-sebab yang mengganggu mereka dengan segala macamnya, baik jasmani ataupun maknawi. Apalagi Rasulullah SAW telah meniadakan iman dari orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ini merupakan ungkapan tegas yang mengisyaratkan besarnya hak tetangga dan mengganggunya termasuk dosa besar. Keempat, tidak mengganggu tetangga. Telah dijelaskan di atas akan kedudukan tetangga yang tinggi dan hak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras upaya mengganggu tetangga, sebagaimana sabda beliau SAW, tidak demi Allah tidak beriman, tidak demi Allah tidak beriman, tidak demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Mereka bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, manfaat-manfaat dalam bertetangga. Yang pertama, dapat menjalankan syariat agama Islam sehingga dapat terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua, memperkecil terjadinya konflik yang menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, memberikan kebahagiaan lahir maupun batin. Yang kelima, kehidupan akan terasa jauh lebih harmonis dan juga tentram. Yang keenam, apabila terjadi sesuatu yang darurat, maka tetangga tidak segan untuk segera menolong. Yang ketujuh, lebih banyak ladang untuk mendapatkan pahala. Dan yang ke-8, menimbulkan jiwa gotong royong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.